Halo, selamat pagi anak-anak. Jadi di sini Ibu akan mengajarkan limit fungsi aljabar. Tapi sebelumnya izinkan Ibu mengucapkan selamat datang di SMK PGRI Klungkung. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan limit fungsi aljabar ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih limit itu? Kalian ingat nggak dulu pelajaran di kelas 11, kalian belajar tentang fungsi yang ada f(x), g(x) itu loh. Semoga ingat ya, tapi Ibu rasa kalian pasti ingat. Nah, di sini kalian juga akan mempelajari itu, tapi sekarang ada nilai batasnya yang disebut dengan limit. Nah, limit itu apa sih? Nah, limit itu adalah suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan dari fungsi. Jadi bisa dibilang limit itu adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Jadi nanti di sana disimbolkan X mendekati suatu konstanta atau X mendekati A begitu. Nah, selanjutnya, limit juga dapat diartikan menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Nah, dalam bahasa matematika inilah yang disebut dengan limit. Jadi kalau secara real itu kayak istilahnya kamu nih punya satu tujuan. Nah, tujuanmu tuh ada di depan mata kamu banget gitu. Tapi kamu nggak bisa gapai. Nah, itulah yang disebut dengan limit ya. Nah, bagaimana sih bentuk umum dari limit? Nah, bentuk umum dari limit itu adalah seperti yang tertera di layar. Jadi, di mana limit X mendekati C dari fx akan bernilai L, di mana X itu tidak sama dengan C, ya. X tidak sama dengan C, namun X mendekati C. Ingat ya, X itu tidak sedang sama dengan C, tapi X itu mendekati C. Nah, perumusan ini, bentuk umum ini dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati c adalah L. Nah, selanjutnya sebuah fungsi punya limit di titik C jika limit kiri dan limit kanan bernilai sama di titik C. Jadi ini ya, limit x mendekati c dari fx itu akan sama dengan limit x mendekati c positif, nah di sini negatif, fx itu sama dengan L. Jadi limit kiri dan limit kanan itu mempunyai nilai yang sama. Nah, selanjutnya, ini ada sifat-sifat limit fungsi. Misalkan N itu bilangan bulat positif, F dan G itu adalah suatu fungsi yang mempunyai limit di titik A dan C suatu konstanta, maka berlaku. Jadi yang pertama berlaku limit X mendekati A dari C itu akan sama dengan C. Selanjutnya, limit X mendekati A dari X pangkat N, nah ini akan sama dengan A pangkat N. Jadi nanti di sini berlaku penyelesaian limit dengan cara substitusi juga ya. Jadi X mendekati A, kamu tinggal ganti X-nya menjadi A. Jadi makanya dapat A pangkat N. Nah, selanjutnya nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8 kamu bisa baca ya, baca lebih banyak lagi dari video Ibu ini. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan limit fungsi aljabar? Cara menentukan limit fungsi aljabar itu ada 3 cara. Jadi yang pertama adalah metode substitusi, kemudian metode pemfaktoran, dan yang selanjutnya adalah metode mengalihkan sekawan. Hari ini Ibu hanya akan membahas metode substitusi. Apa itu metode substitusi? Nah, cekidot ya. Nih, metode substitusi ya. Metode substitusi itu sama dengan menggantikan gitu. Jadi nanti ada nilai limit X mendekati A, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya, di slide yang ini. Nah, slide yang di sini, jadi di sini ada X mendekati A, X pangkat N. X-nya inilah kamu ganti dengan A. Itu yang namanya substitusi. Untuk lebih jelasnya, penggantian nilai fungsi itu seperti apa, kamu bisa lihat contoh soal yang Ibu berikan. Nah, ini contoh soalnya. Wow, ada lop-lop ya. Tentukan nilai dari limit X mendekati 2 dari 2X min 7. Nah, berapa itu nilai limitnya? Caranya adalah kamu substitusikan atau gantikan nilai 2 ini ke dalam nilai X. Jadi ingat, substitusi itu menggantikan. Kamu ganti nilai X ini dengan nilai X mendekati 2. Jadi nilai X yang di sini kamu ganti dengan 2. Hasilnya adalah minus 3. Ini ya, udah diganti ya. 2X berarti kan 2 kali 2 karena X-nya diganti 2. 2 kali 2 minus 7 berarti kan 4 dikurangi 7. Itu hasilnya adalah minus
3. Nah, biar kamu lebih paham konsep ini, konsep substitusi, Ibu sudah berikan hadiah nih. Ibu siapkan hadiah kamu sebuah soal untuk limit substitusi. Jadi kamu cari nilai limitnya menggunakan metode substitusi. Di sini limit X mendekati 0. Mudah kan? Tinggal kamu ganti X-nya dengan 0. Nanti hasilnya berapa, kamu kumpul tugasnya di grup WA. Nih udah Ibu isi nih, lambang WA. Jadi kamu isi. Kamu buat tugasnya, kamu perhatikan baik-baik. Kalau kamu belum paham, kamu ulang-ulang lagi videonya. Belum paham lagi, kamu tanya Ibu via grup ya. Ingat, via grup Ibu tidak menerima chat pribadi. Nah, begitu juga pengumpulan tugasnya, kamu kumpulkan lewat grup. Nah, selanjutnya adalah bye-bye. See you next time. Selamat berjumpa di pembelajaran berikutnya.